greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up. Nah, di sini cukup mengejutkan ya, yaitu PKS jika menang Pilpres mendatang, yaitu Jakarta akan tetap menjadi ibu kota. Nah, di sini artinya apa? Di sini artinya IKN tidak akan diteruskan. Nah, PKS janji ibu kota tetap di Jakarta jika menang pemilu. IKN jadi pusat pertumbuhan ekonomi. Di sini memang ada dua kemungkinan ya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, ya PKS tahulah, yaitu track record dari Anies Baswedan membangun JIS saja. Ya, Anda tahu sendirilah. Pada waktu lalu bahkan kebanjiran di dalam. Dan di situ juga atap JIS yang dulu dibangga-banggakan oleh Anies Baswedan bisa ditutup dan dibuka. Tapi ternyata apa? Ternyata macet dan bahkan juga tidak bisa ditutup dan akhirnya membuat genangan air di JIS tersebut. Nah, kemungkinan alasannya seperti itu. Membangun di Jakarta saja, membangun stadion saja sangat susah sekali, apalagi mau melanjutkan IKN. Nah, itu alasan pertama. Kemungkinan PKS tahu betul kapasitas dari Anies Baswedan. Nah, yang kedua, bisa jadi di sini PKS yaitu akan tidak melanjutkan IKN menjadi ibu kota negara karena ya Anda tahu sendirilah saat ini semuanya kritik muncul, yaitu kepada Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Apalagi ditambah pada saat itu pengakuan dari Presiden Joko Widodo kalau investor di IKN, investor asing khususnya, belum ada. Apakah ada dua maksud di situ, yaitu PKS akhirnya tidak melanjutkan ibu kota di sini pindah? Menurut saya ada dua hal tersebut. Nah, bahkan di sini menurut saya yang paling dilema adalah Muhaimin Iskandar. Padahal pada waktu lalu saya masih ingat betul ketika Muhaimin Iskandar sini ditanyai akan melanjutkan IKN atau tidak. Di sini dengan yakin sepenuhnya yaitu akan melanjutkan, yaitu ibu kota negara di Kalimantan. Tetapi kali ini sangat berbeda sekali. Bahkan di sini sudah terang-terangan, sudah mulai unjuk gigi, yaitu menurut saya di sini ya disinilah PKS menurut saya Anies Baswedan sebenarnya, yaitu pasti tidak akan melanjutkan IKN. Tetapi pada waktu lalu memang sih masih malu-malu kucing melihat perkembangan politik saat ini, dan akhirnya saat ini sudah mulai terang-terangan, sudah unjuk gigi, yaitu janji ibu kota akan tetap di Jakarta jika menang pemilu. Ya, semuanya memang kita kembalikan lagi ke masyarakat lah, siapa yang besok diinginkan oleh mayoritas masyarakat Indonesia untuk menjadi pemimpin ke depan. Entah itu Anies, entah itu Ganjar, entah itu Prabowo. Kalau kita lihat sih, di situ Ganjar dan Pak Prabowo di situ melanjutkan IKN, akan melanjutkan IKN karena menurutnya di situ sangat penting sekali dan juga sudah menjadi undang-undang. Jadi tidak ada alasan bagi Ganjar Pranowo untuk tidak melanjutkan IKN. Dan yang Pak Prabowo Subianto juga pasti 100% akan mendukung program-program dari Presiden Joko Widodo, mendukung semua kebijakan-kebijakan dari Presiden Joko Widodo, dan pasti yaitu akan meneruskan IKN ketika menjadi presiden mendatang. Menurut saya di sini sangat keren sekali. Walaupun saya tidak mendukung Anies dan Muhaimin, tapi sangat keren sekali loh di sini. Ya, siapa tahu dengan program di sini menurut saya akan dipilih oleh masyarakat. Ya, kemungkinan saja saya juga bisa tiba-tiba beralih mendukung Anies Baswedan, dan ternyata besok literasi-literasi yang saya baca ternyata oh IKN ini seperti ini, oh tidak punya investor, oh investor asing ternyata nol dan lain sebagainya. Bisa saja saya akan mendukung program dan kebijakan Anies dan Muhaimin Iskandar di sini. Ya, semuanya memang bisa berubah pikiran. Menurut saya sangat keren lah. Tetapi dari sini saya penasaran sekali, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya? Komentar-komentar di sini kira-kira banyak yang setuju atau malahan tidak. Di sini dari Mandor Kawat, ngurus Depok di Jalan Margoda saja nggak bisa kok PKS koar-koar. Gak yakin dengan statement PKS. Entar kalau Prabowo yang menang, paling tim PKS ngikut wowo. Inilah kenapa PKS dan capresnya tidak disenangi rakyat Indonesia. IKN harus jadi untuk perluasan dan pemerataan Indonesia.
fix orang Kalimantan nggak ada yang pilih PKS ini. Ya seperti itulah, enak emang ngebual, nggak kerja keras buat bangsa dan negara kok bangga. Pusat ekonomi itu yang infrastrukturnya sudah jadi seperti Jakarta sekarang, sedang IKN justru jadikan pusat pemerintahan sambil akselerasi pertumbuhan menjadi sentra ekonomi baru di kawasan luar Jawa. Soalnya basis masa PKS di Jakarta termasuk FPI dan HTI. Ini lebih aneh lagi, jauh lebih mudah memindahkan pemerintahan daripada memindahkan perekonomian. Pemikiran model apa begini ini? Jakarta sudah benar jadi pusat ekonomi nasional, beban politiknya dikurangi kok malah ngomong begini. Ya di sini memang banyak yang menolak. Nah di sini bahkan pada waktu lalu ketika Anies Baswedan membangga-banggakan JIS khususnya Jakarta International Stadium. Nah, di sini ketika hujan stadion JIS banjir. Nah, bayangkan di sini akan memindahkan ibu kota Nusantara. Padahal juga membangun JIS itu sangat kompleks sekali dan sampai saat ini pun masih ada kendala di Jakarta International Stadium ini, entah banjir atau atap tidak bisa ditutup dan lain sebagainya. Jadi menurut saya PKS itu sangat tahu sekali lah kapasitas dari Anies Baswedan. Jadi daripada amburadul ya di stop saja lah proyek di IKN dan ibu kota tetap di Jakarta. Nah di sini bahkan pada waktu lalu ada berita yaitu tepatnya pada 30 Oktober. Nah, di sini saja pada tanggal 30 Oktober yaitu PKS pastikan Anies Muhaimin lanjutkan proyek IKN karena sudah keluar biaya besar. Nah, tetapi saat ini kita lihat kan sudah keluar aslinya ya, keluar sifat aslinya. Menurut saya yang paling pas di sini ya tidak akan melanjutkan proyek dari IKN di sini. Menurut saya, kalau karakter dari Anies Baswedan menurut saya seperti itu, selalu tidak sama dengan program-program dan kebijakan dari Presiden Joko Widodo. Ya kita lihat pada waktu lalu saat menjadi Gubernur DKI Jakarta saja ya, banyak program-program dari gubernur sebelumnya itu bahkan tidak diteruskan, tidak dilanjutkan dan bahkan dirubah. Ya menurut saya karakter dari Anies Baswedan seperti itu, selalu merubah. Ya seperti merubah nama jalan, merubah rumah sakit menjadi rumah sehat, merubah rumah susun menjadi rumah geser dan sebagainya lah, sangat banyak sekali. Jadi menurut saya di sini sudah mulai terang-terangan kemungkinan melihat dinamika perpolitikan saat ini ya, banyak masyarakat yang saat ini mengkritik Presiden Joko Widodo, mengkritik keluarga dari Presiden Joko Widodo. Dan yang paling masuk akal menurut saya pada waktu lalu memang Presiden Joko Widodo mengatakan belum ada investor asing yang masuk di IKN. Ya kemungkinan itu ya, itu alasan PKS tiba-tiba tidak meneruskan program dari presiden sebelumnya, khususnya adalah IKN. Nah dari sini Sekretaris Jenderal PKS Abu Bakar menyatakan Koalisi Perubahan akan melanjutkan program yang sudah berjalan saat ini selama program tersebut baik, termasuk soal Ibu Kota Nusantara. Apabila pemenangkan pemilu 2024 selama yang baik-baik, kita akan lanjutkan. Kalau dilihat itu IKN perkembangannya positif karena sudah keluar biaya besar. Karena itu sudah jadi undang-undang. Maka kita akan tindak lanjuti dengan baik. Tetapi evaluasi nanti menyusul, kata Abu Bakar usai menjadi pembicara dalam diskusi yang digelar di Jakarta pada 29 Oktober 2023. Ya apapun itulah, saya berharap semoga saja pemilu 2024 mendatang berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.